tausiah dan untung yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Zubair. Padanya Al-Fursa Mufawadatul Rifabulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan beliau tetap sehat sehingga tetap mendampingi kegiatan akademis kita di SMP Negeri 7 Mataram ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru SMP Negeri 7 yang juga kami hormati, Bapak Kepala Usaha dan Bapak Ibu staf yang juga kami hormati, adik-adik yang lagi luring yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan kita di masa pandemi ini. Bapak Ibu, kita patut bersyukur masih ada waktu, masih ada kesempatan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini, yakni majelis taklim sekaligus majelis ilmi, yang beberapa orang agak sulit untuk meluangkan waktunya hadir di majelis-majelis seperti ini, Bapak dan Ibu. Dan kita alhamdulillah bisa seramai ini setiap Jumat, ini patut kita syukuri. Kemarin di masjid Bapak Haji Amin Tohari, Bapak Ibu, ingin mengajak saya ke SMP tempat beliau, tapi dia malu karena jumlah orangnya sangat sedikit. Jadi dia mau mengajak saya, katanya malu, tidak sebanyak di SMP itu. Jadi kita patut bersyukur Bapak Ibu, kita masih punya girah untuk hadir di majelis-majelis taklim seperti ini. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita baik dengan lisannya, dengan perbuatan beliau maupun dengan diamnya sekalipun. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemarin saya sempat negosiasi dengan Ibu Humas. Bisa enggak saya tidak hadir di sini? Saya bilang begitu. Bisa, Pak. Kejahatan. Rupanya tidak boleh, Bapak Ibu lah. Tidak boleh, Bapak Ibu. Nanti saya hadir di rumah-rumah saja. Saya bilang, tidak usah di sekolah karena Ustaz Haji Askan sudah cukup. Materi juga cukup bagus. Saya sering lihat di Facebook, Bapak Ibu, bagaimana materi-materi beliau. Nanti saya di rumah-rumah saja, saya bilang gitu. Karena kalau keseringan juga di situ nanti menjadi tidak menarik. Bapak Ibu, apa kata sahabat? Zur ghibah karena ubah. Jadi kalau kita bersua agak jarang, menambah rasa rindu, rasa kangen, kata sahabat begitu.
mungkin kita di rumah saja, di sekolah biar guru yang lain. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi ringan Bapak Ibu terkait dengan aktivitas keseharian kita, aktivitas keagamaan kita setiap hari. Saya mengambil tema berniaga dengan Allah. Jadi ada satu perniagaan, ada satu transaksi yang disebut perniagaan dalam Al-Quran. Nah, ini yang kita bahaskan Bapak dan Ibu pada hari ini. Apa sih perniagaan itu, bagaimana bentuknya? Nah, ini akan kita urai pada kesempatan ini. Sebelum saya masuk ke siswa Bapak dan Ibu, bila hari saya di Masjid Al-Akhwan menyampaikan satu tema ringan. Kita ambil dari surat Al-Isra ayat 14 Bapak Ibu. Di situ ayat itu berbunyi, Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Ayat ini menyuruh kita bacalah kitabmu. Tapi kita jangan berhenti sampai di sini. Bacalah kitabmu. Nah, lanjutan ayat itu yang menarik Bapak Ibu. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Jadi cukuplah dirimu sendiri yang akan menghisab terhadap amal-amal ini, kata Allah. Nah, ayat ini Bapak Ibu sering ditafsirkan oleh para ulama kita di kampung Bapak Ibu, di tempat majelis, bahwa kitab yang dimaksud itu adalah kitab amal yang nanti kita baca di akhirat. Nah, itu sering kita dengar Bapak Ibu. Jadi membaca kitab itu nanti di akhirat. Nah, kalau kita buka penjelasan para ulama Bapak dan Ibu, kitab yang dimaksud ini bukan kitab nanti Bapak Ibu. Bukan kitab yang harus kita baca nanti. Ayat yang berikutnya itu yang menjelaskan kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Maka membaca kitab itu adalah membaca diri. Kalau membaca diri itu nanti Bapak Ibu, sampai di akhirat, sampai di mahsyar Bapak Ibu, maka bacaan kita akan sia-sia. Jadi kalau kita bakti itu Bapak Ibu membaca diri sejak sekarang. Karena apa Bapak dan Ibu? Seluruh isi kitab yang akan kita terima nanti di hari akhir itu Bapak Ibu, kita yang menulisnya, kita yang mengisinya, kita yang menulisnya. Nah, jadi kalau kita maknai ayat berikut itu, kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Kalau kita membaca kitab itu sejak diri, membaca diri kita sejak diri, maka kita pasti optimis akan menerima kitab terbaik. Makanya ada di dalam ayat yang lain bahwa besok akan ada penerimaan kitab dari tangan kanan, ada yang dari tangan kiri dan dari belakang. Nah, orang-orang yang menerima kitabnya dari tangan kanannya, itulah orang yang membaca dirinya sejak sekarang, membaca kitabnya sejak sekarang. Jadi apa yang saya perbuat, apa yang saya kerjakan, apa yang saya katakan, apa yang saya dengar, itu kita baca dari setiap hari Bapak. Kalau kita sudah membacanya setiap hari, kita pasti tahu amalan mana yang tidak bagus, amalan mana yang tidak bagus, mana yang bagus, kita bisa perbaiki pada saat sekarang ini. Persis kayak kita menulis karya tulis ilmiah. Ini teman-teman kita yang banyak menulis karya tulis kayak Pak Dinas misalnya, hobi menulis. Kalau karya tulis itu kita baca nanti pada saat ujian, pasti kacau Bapak.
karya tulis itu akan mampu kita pertanggungjawabkan dengan baik apabila kita membacanya sejak kita menulisnya. Ini Pro-Kitabah itu juga begitu. Kalau kita tidak pernah membaca diri dari sekarang, besok itu banyak orang sakit di akhirat itu. Mengapa dia sakit? Bapak Ibu merasa sudah beramal banyak, merasa sudah beramal tinggi-tingginya, sebanyak-banyak, sebagus-bagusnya, tapi karena tidak pernah membaca dirinya, Bapak Ibu, besok di sana akan melihat kitabnya dari samping, dari arah belakang, di samping kiri, karena dia tidak pernah mengevaluasi dirinya sejak dia menulis amal-amal. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, Iqra Kitabah itu sekarang baca diri kita. Kita tidak perlu membaca diri kita setahun ke depan, setahun ke belakang, tidak perlu, Bapak. Kalau kita membaca diri kita hari ini setiap hari, Bapak Ibu, berarti tidak perlu memikirkan masa belakang, pasti dia akan bagus. Nah, jadi agama menyuruh kita membaca diri kita hari ini, Bapak. Barometernya hari ini. Makanya Rasul mengatakan siapa yang sama harinya dengan kemarin rugi. Siapa yang lebih jelek harinya dari kemarin, maka dia celaka. Makanya barometernya hari ini. Nah, jadi Iqra Kitabah itu Bapak Ibu kita baca setiap hari. Kita baca diri kita setiap hari. Nah, dengan bijaksana kita membaca diri Bapak Ibu, insya Allah kita akan menjadi yang dikatakan umat terbaik, yang dikatakan umat wasat atau umat pertengahan. Kalau kita biasa membaca diri sejak dini. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, Iqra Kitabah itu kita membaca diri sejak dini. Jangan kita maknai dengan membaca kitab itu nanti sehingga kita lengah selama ini tidak membaca diri kita. Nah, ya. Nah, jadi lanjutkan ayat itu kafar dan sikap yauma alaika hasiba, kita yang mengisah diri kita. Jadi kita tidak bisa berburuk sangka dengan Allah, tidak bisa curiga dengan Allah bahwa ada yang tertinggal di belakangnya, tidak. Jadi apa yang kita tulis itu isi kitab itu. Makanya sebagai orang sufi mengatakan, jika Anda ingin melihat nasib seseorang setelah meninggalnya, lihat bagaimana kehidupannya. Jadi tidak pernah dusta loh. Apa-apa yang kita lakukan itu yang kita temui loh. Nah, makanya baca diri, baca amalan, baca sikap, baca perangai kita, baca perilaku kita. Nah, kalau kita terbiasa membaca diri kita sejak dini, Bapak Ibu, kita tidak punya waktu membaca kitab orang. Ya. Kadang-kadang kita akan terbuai dengan kitab orang. Lihat orang ini kita baca. Bacanya tidak hanya baca dalam hati, kan? Dipanggil temannya untuk membaca, temannya bersama-sama. Lupa membaca kita. Ya. Jadi mari kita sibukkan diri membaca diri kita supaya kita tidak sibuk membaca orang lain. Nah, karena tidak ada untungnya sama sekali kita membaca kitab orang lain, Bapak Ibu. Tidak ada untungnya, Bapak Ibu. Malah Nabi mengatakan itu muflis. Muflis itu sama dengan kalau kita berbisnis, kita rugi loh. Muflis. Artinya muflis, satu kali kita membaca kitab orang, satu kali kita membaca perangai orang, segitu amalan kita terkurangi. Jadi kalau kita setiap hari membaca orang, membaca kitab orang, perilaku orang, maka setiap hari amalan kita akan tergerus. Jadi kita tidak boleh marah kepada Allah. Kenapa sih doa saya tidak dikabul-kabulkan?
Mungkin kita sering membaca kitab orang sehingga amalan yang akan mendongkrak doa yang bagus itu menjadi habis, menjadi hilang. Jadi itu mikro kitabat itu. Jadi pada kesempatan ini mari kita mulai dengan mikro kitabat dan membaca dari kita sebelum terlama, Bapak Ibu. Karena besok Bapak Ibu, pada saat kita sakaratul maut itu Bapak dan Ibu, akan ada penyesalan yang luar biasa bagi orang-orang sudah sampai di tempat peristirahatannya. Laula akhartani ila ajalin qarib, kata orang yang sudah meninggal ini, andai Allah aku berikan aku waktu sedikit saja, kata kita menyesal ini, fa asaddaqa wa akun minas sholihin, maka saya akan berbagi dengan orang lain dengan mengusahakan dan beramal soleh. Itu yang kita jaga, ya. Nah, sahabat-sahabat Nabi bersama Rasul itu Bapak Ibu begitu optimisnya untuk sebuah kematian itu Bapak Ibu, karena dia membaca dirinya sejak itu. Apa kata Nabi tatkala dia sakaratul maut, ila rafiqil a'la, saya akan menjumpai sahabat saya paling tertinggi. Jadi sangat bahagia. Ila rafiqil a'la. Semua sahabat mengatakan saya akan menjumpai sahabat saya. Nah, sehingga optimisme kematian itu dia rasakan karena dia sudah membaca dirinya seperti itu. Oke. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Di saat-saat kita daring Bapak Ibu, ini kita berniaga Allah. Dari ini jangan kita sering keluhkan Bapak Ibu ya. Nabi dalam 23 tahun menjadi Rasul itu daring terus Bapak Ibu dengan Allah. Hanya sekali di offline, hanya saat menerima perintah sholat. Selebihnya dia daring. Tapi Nabi tidak pernah keluh, maka sukses. Sukses. Dia daring 23 tahun. Kita setahun aja belum sudah mengeluh. Dan Nabi 23 tahun dengan Allah itu daring. Sinyalnya Jibril. Tidak pernah ketemu Quran dengan Allah dengan Nabi. Dia kirim juga sinyal-sinyal Jibril. Tapi karena dia serius, tidak mengeluh, dia terima dengan senang hati, dengan gembira. Sukses dia menjadi guru Nabi 23 tahun menjadi sahabatnya dari tidak tahu apa-apa menjadi orang berakhlak dan menjadi orang yang luar biasa unggulnya dunia akhirat. Di mana Abu Bakar yang dulunya tidak muslim menjadi orang yang unggul dunia akhirat, itu dalam nikah Nabi yang 23 tahun. Dan proses belajarnya dengan Allah melalui daring. Hanya sekali di offline saat menerima perintah sholat. Karena sholat itu praktis Bapak Ibu, maka Allah harus bertemu dengan Nabi. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Saya sekarang berniaga dengan Allah Bapak Ibu. Pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memulai kenabiannya Bapak Ibu, tidak ada sentra yang lain, tidak ada pusat inspirasi yang lain selain menggunakan masjid sebagai pusat inspirasi. Di masjid itulah dia menghadirkan, dia menelurkan kegiatan-kegiatan yang sangat menginspirasi ke Nabi. Karena belum ada lembaga pendidikan, maka masjid itulah pendidikan sentra. Apa yang dibahas oleh Nabi Bapak Ibu, yang dibahas itu harmoni kehidupan ini. Harmoni kehidupan itu kan tidak cukup dengan hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Nabi membuka lapak-lapak hablum minallah, hablum minan nas di masjid itu. Begitu dia buka lapak sholat berjamaah Bapak Ibu, Nabi menjelaskan berapa tinggi nilai dari sholat berjamaah, berapa beruntungnya orang bersolat berjamaah, berapa besar pahala yang dia dapat,
berapa besar kemuliaan yang dia dapat, itu disajikan oleh Nabi. Demikian pula dengan kehidupan berkeluarga, Nabi tata di masjid para sahabat-sahabat. Begitu pula dengan hubungan sosial, Nabi tata di masjid. Bagaimana kita harus memberi tanpa harus mengharap, semua dijelaskan oleh Nabi. Tidak hanya hubungan sosial, hubungan horizontal yang sangat tinggi pun dibahas Nabi di masjid. Bagaimana kita harus mengadu kepada Allah dengan rintihan-rintihan yang serius di pertengahan malam. Bagaimana kita mengaku diri kita butuh rezeki dengan menggunakan waktu duha untuk mengadu kepada Allah. Nabi isi betul sahabat itu dengan sentra-sentra itu, sentra tahajud, sentra duha, sentra sholat sunnah. Jadi Rasul itu bertanya kepada sahabatnya, apakah Anda butuh rezeki? Butuh, maka duhalah. Nabi merasa kita berbohong butuh rezeki kalau kita tidak doa. Sehingga sahabatnya itu Bapak Ibu, karena dia masih merasa butuh rezeki, dia doa. Sehingga Bapak Ibu, tidak ada istilah sahabatnya kekurangan rezeki saat itu. Padahal belum ada kemajuan teknologi seperti sekarang yang bisa menghadirkan ini, makanan ini, makanan itu. Sampai sekarang kita lihat rezeki itu berhamburan di Arab itu. Padahal daerahnya tandus kering, tapi apelnya Bapak Ibu kan yang sudah pernah kesana, tidak bisa dikalahkan bagaimana bagusnya buah-buahan di sini. Itu akibat mendekatkan diri kepada Allah. Itu sentra-sentra yang dibuat oleh Rasul. Sentra-sentra itu apa Ibu yang dibagi oleh Rasul itulah yang disebut perniagaan oleh Al-Quran. Kita baca di surat As-Saff ayat 10 sampai 11 sampai. Apa kata Allah di situ? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang yang beriman, sudahkah kamu aku tunjukkan perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab Allah? Jadi Allah menganggap aktivitas keagamaan kita Bapak Ibu itu berniaga dengan Allah. Berniaga. Tetapi pada saat Nabi berlelah-lelah menyampaikan perniagaan itu Bapak Ibu, menerangkan bagaimana manfaat sholat, bagaimana manfaat zakat, bagaimana manfaat kebersihan, manfaat ini. Banyak dari sahabat yang tidak tertarik pada zaman itu. Sehingga ada salah satu sahabat yang merasa prihatin dengan sahabat-sahabat yang tidak tertarik, sehingga dia berteriak di tengah pasar, hai sahabat-sahabatku, hai teman-temanku sekalian, Nabi sedang membagi harta perniagaan di masjid. Kenapa kamu tidak tertarik untuk berebut? Kata sahabat, di posko-posko tempat dia judi, khamar juga diteriak sahabat. Rasulullah sedang membagi harta perniagaan di masjid. Mengapa kamu tidak ikut berebut? Akhirnya mendengar teriakan itu Bapak Ibu, orang-orang di pasar itu separuhnya lari ke masjid karena ingin mendapatkan harta perniagaan. Orang-orang yang ada di posko-posko lari. Ternyata sampai di masjid, Rasul dilihat sedang mengadakan sentra-sentra yang tadi, menjelaskan orang bagaimana sholat, bagaimana majelis taklim, bagaimana majelis zikir. Orang-orang itu bertanya, mana harta itu? Lalu sahabat itu menunjukkan, itulah apa yang diomongkan Nabi, itulah perniagaan dengan Allah yang kamu tidak pernah tertarik dengannya, kata sahabat itu. Sambil dia menukil ayat di surat Al-Fatir, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa yunfiquna mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan tarjuna tijaratan lan tabur. Jadi sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah,
mendirikan sholat, menapakkan hartanya, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Itulah harta niaga yang kamu sia-siakan. Kata sahabat yang terjadi, Nabi tidak pernah meminta uang pangkal untuk duduk di masjid, tidak pernah. Hanya diminta untuk duduk di majelis itu, mengaji. Maka itu perniagaan yang tidak pernah rugi. Karena tidak pernah kita biayai perniagaan. Kayak majelis taklim, tidak pernah rugi. Mengajar di kelas tidak pernah rugi, itu perniagaan semua. Nah, jadi kalau kita mengajarlah sesuai dengan tugas profesi kita, supaya perniagaan itu menjadi perniagaan yang mendapatkan untung besar. Nah, masih ada perniagaan seperti itu sekarang Bapak Ibu? Masih banyak Bapak. Masih banyak. Coba kita cek waktu di masjid-masjid di musala. Di kampung kita kan jumlah kakaknya lebih dari 500 orang Bapak. Begitu kita sholat subuh Bapak, paling banyak 4 sholat. Yang tidak tertarik dengan perniagaan itu berarti. Jadi kalau kita kembalikan ke zaman sahabat, zaman jahiliyah, masih ada zaman jahiliyah itu kan tidak tertarik dengan niaga itu. Masih dia mengatakan jemaah itu sholat berjamaah itu bukan menguntungkan. Padahal zaman Rasul itu sudah dibaiat bahwa sholat berjamaah itu akan pahala yang besar, masih tidak tertarik. Kalau kita mengadakan majelis taklim di masjid Bapak Ibu, 500 penduduk yang datang paling hanya 50 orang, 450 orang itu kemana? Tidak tertarik. Jadi masih. Jadi perniagaan itu masih. Dari antara sholat dengan selesai sholat Bapak Ibu, masih banyak orang yang baru selesai salam lagi, masih banyak. Padahal kan duduk sebentar habis sholat itu dikasih Bapak. Itu perniagaan yang tidak pernah kita hidup. Hanya beristighfar 3 kali, membaca tasbih 30 kali, tahmid. Masa itu berat Bapak? Masih ada yang tidak tertarik. Masih. Apalagi dengan baca-baca Al-Quran, itu juga perniagaan yang tidak kalah pentingnya. Bisa kita menunggu selesai antara maghrib isya, baca Al-Quran. Tidak harus banyak-banyak kok. Ini baru melihat Quran 30 juz sudah abok membacanya. Allah tidak pernah menyuruh kita membaca 30 juz sekali-kali. Jadi membacanya sedikit-sedikit semangat kita, yang penting kita baca. Itu perniagaan yang tidak pernah kita ikuti. Kalau kita masih tidak tertarik dengan itu Bapak Ibu, kita masih menjadi umat yang dulu pada zaman Nabi yang belum tahu tentang Islam. Sekarang kan sudah tidak ada alasan kita tidak berislam itu. Tapi kalau kita disebut tidak Islam, marah. Kalau kita disebut tidak Islam itu marah. Kalau kita jalan dari rumah ke masjid, masih ada asli yang hidup. Kan belum bangun kan? Pulang dari masjid masih ngos-ngos asik, kan dia belum bangun. Masih ada yang tidak tertarik. Jika orang pengajian di masjid, dia main kartu di buka-buka, kok lebih menarik kartu daripada majelis? Kan kita masih zaman dulu, zaman dari kita berarti masih ada. Nah, itu perniagaan yang tidak pernah kita anggap serius. Nah, selagi kita sehat-sehat, alhamdulillah, itu kita masih sehat, masih segar Bapak Ibu. Boleh kita berniaga dengan duniawi, boleh kita berjualan dengan toko-toko kecil, dengan pasar, berjualan online, silahkan Bapak. Tetapi jangan lupa mengambil bagian dari perniagaan dengan Allah yang sifatnya gratis dan menguntungkan ini Bapak. Kita harus ingat firman Allah, wal akhiratu khairun minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih utama dari sekarang ini. Tapi kita sering mengabaikan itu.
kita akan lebih lama tinggal besok di dunia besok ketimbang sekarang. Sekarang ini paling kita hanya 63 tahun sampai 70 tahun katakan cukup. Nanti itu bukan puluhan tahun, ratusan tahun kita di sini, maka malah selama-lamanya berniaga untuk masa yang nanti itu kita bisa tidak. Ya. Jadi mari kita mulai berniaga dengan Allah. Datang sholat berjamaah, selesai sholat Bapak Ibu nanti istighfar, berdoa kepada Allah dengan niat dalam hati nawaitul i'tikaf di hadzal masjid lillahi ta'ala, di hadzal musalla lillahi ta'ala. Sudah. Jadi pahala sholat dapat, pahala tahlil dapat, pahala i'tikaf dapat, itu berniaga. Jangan kita salam-salam terus lari kayak tidak butuh Allah. Ada satu cerita Bapak Ibu kisah tentang orang yang tidak berdoa pada habis sholatnya. Ada seorang yang sudah lama menginginkan sesuatu, tidak berujung-ujung dapat. Dia berdoa kepada Allah, tidak juga baru dapat. Saking marahnya kepada Allah, dia langsung remot. Kalau saya bisa mencapai apa yang saya inginkan itu, saya akan bersedekah kepada setan. Saking marahnya, akhirnya Allah uji, dikabulkan keinginannya. Begitu dia tidur, datang dalam mimpi seorang yang berwujud makhluk yang besar. Wahai sahabatku, kau sudah berjanji di hadapan Tuhan, jika niatmu kesampaian terwujud, kamu akan bersedekah kepada setan. Maka saya pimpinan setan datang kepada ingin menuntut janji. Nah, dalam mimpi orang itu mengadu apa yang bisa saya lakukan dan kemana saya sedekahkan apa yang saya miliki. Apa katanya Bapak Ibu? Banyak sekali ada anak buah saya yang bisa kamu sedekahi. Pertama katanya orang yang tidak menghargai orang tuanya, maka itu adalah anak buah setan. Sedekahlah itu. Jika kau tidak melakukan itu, maka bersedekahlah kepada orang yang tidak berdoa setelah sholat. Maka itu juga godaan, tidak itu waktu yang aku pelihara supaya tidak mau berdoa setiap dia sholat. Aku yang melihara, berikan sedekah. Jadi berdoa Bapak Ibu, sekalipun doa kita hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi berdoa tanda kita menjadi makhluk lemah. Tanda kita menjadi makhluk yang butuh dengan Allah. Berdoa. Sebuku-buku kita berdoa. Minimal kita mendoakan Allah menghufiri wali-wali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lari sudah dapat. Tapi kita sudah berdoa, menyatakan bahwa kita butuh dengan Allah. Nah, supaya kita disebut sebagai bagian dari yang dipelihara oleh setan. Itu perniagaan-perniagaan yang kita lakukan. Nah, kemudian Quran juga perniagaan, mengajar juga perniagaan, memberi sedekah juga perniagaan dengan Allah tidak pernah rugi. Berkata Allah lembut kepada Allah juga perniagaan. Jadi banyak perniagaan. Majelis taklim, majelis zikir. Jadi mari kita buat hati kita tertarik condong ke situ, supaya kita bisa mengambil bagian pada perniagaan yang Rasul sudah wariskan. Kan sebelum kita berangkat sekolah, selesai mandi bisa duha, itu perniagaan. 2 rakaat saja Bapak Ibu, tidak perlu banyak-banyak. Insya Allah rezeki walaupun tidak kaya tapi ada. Tapi ada. Saya dengan istri Bapak Ibu pernah ke Banjarmasin bertemu seorang kiai. Jadi saya tidak pernah berpikir kaya Bapak Ibu.
Karena begitu saya ada rumah itu bilang kepada saya, dari aura Bapak tidak akan pernah bisa kaya. Langsung bilang, dari aura Bapak tidak akan pernah bisa kaya. Jadi di sana saya tidak pernah bermimpi, bukan. Dia bilang begitu lah. Tetapi apapun yang Anda hajatkan ada benarnya. Jadi dia pas-pasan. Saya tidak akan pernah bisa kaya, tapi ada. Orang itu bilang. Dan terbukti orang itu tidak pernah bisa nabung. Tapi kalau ada berita mau datang keluarga dari Jawa, ada rezeki. Ada rezeki. Tapi kaya nggak bisa, tapi ada. Makanya perlu sholat duha. Kita sholat duha supaya jalan rezeki. Sholat duha. Itu perniagaan yang tidak pernah rugi. Baik Bapak ya. Nah, kalau kita kebetulan bangun tengah malam untuk pipis untuk apa? Ya, sholatlah 2 rakaat. Kalau kita belum terbiasa bangun tahajud, ya mungkin terbangun suatu ketika saat, maka bertahajud. Karena Nabi juga mewariskan itu. Ya Bapak Ibu, itu perniagaan yang tidak boleh kita lewatkan Bapak Ibu. Nah, jadi kita tidak usah bertanya kepada siapa-siapa, kita bertanya diri kita aja. Adakah dari perniagaan itu saya lewatkan? Atau adakah dari perniagaan itu tidak menarik buat saya? Tanya aja diri kita Bapak Ibu. Dan jangan dijawab dengan lisan, jawab dengan perbuatan. Kalau kita tertarik dengan sholat berjemaah, datang ke masjid. Jawabannya, kalau kita tertarik berniaga dengan Quran, baca Quran. Kalau kita tertarik dengan berniaga majelis taklim, datang majelis taklim. Kalau kita tertarik dengan berniaga dengan duha, sholat duha. Tapi jangan sampai tidak ada yang kita ikuti perniagaan itu. Supaya kita tidak merugi. Saya tutup dengan satu kisah Bapak Ibu. Bahwa besok akan kita mengakhiri acara ini Bapak Ibu. Sakaratul maut itu dia sangat berat. Sakaratul maut. Sampai ada seorang sahabat yang cukup bijak dengan dirinya Bapak Ibu. Berjanji kepada anaknya, anakku, kalau aku menemukan orang bijaksana dalam hidupnya, aku ingin bertanya kepada dia seperti apa sih rasanya sakaratul maut. Tapi sampai menjelang akhir hayatnya orang tua yang merasa tidak ketemu orang bijak yang dia itu, maka mendapatlah dia dengan waktu sakaratul maut. Dia sendiri yang mengalami sakaratul maut. Anaknya berbisik di telinganya, "Hai ayah, dulu kamu pernah bilang kalau ketemu orang bijak kamu akan bertanya seperti apa rasanya sakaratul maut. Tapi sampai akhirnya aku tidak ketemu. Aku sudah ketemu orang kamu yang bijak." Sekarang berbisiklah diriku, seperti apa yang kamu rasakan sakaratul maut? Dengan penuh terbata-bata orang banyak bilang sungguh sangat sakit sakaratul maut. Kalau kamu pernah menyeret tulang pada daging yang masih hidup, seperti itu rasanya di tubuh saya akan terangkat. Tetapi apa kata orang tuanya berbisik kepada dia? Tetapi sakit itu perlahan menjadi hilang. Karena Allah memperlihatkan sesuatu yang cukup menarik buat saya. Ternyata Bapak Ibu, oleh ulama menjelaskan kita bahwa orang-orang yang beriman yang melakukan perniagaan dengan Allah, dengan perniagaan sholat, sunnah, wajib, Quran, ngaji, bersedekah, itu nanti Allah akan memperlihatkan pahalanya tatkala sakaratul maut itu, dan itu menjadi bius bagi tubuhnya sehingga tidak merasakan sakit.
didatangi oleh malaikat. Saya sekarang akan dicabut nyawamu. Kamu akan cabut dari mana? Kata orang yang soleh, saya akan cabut dari mulut. Apa kamu tega mencabut dari mulutku? Mulutnya aku gunakan untuk bertasbih, beristighfar setiap malam. Tidak jadi malaikat. Kalau begitu akan cabut buat ubun-ubunmu, kata malaikat. Apa kamu tega mencabut dari mulutku? Ubun-ubunnya gunakan untuk memikirkan tentang Allah setiap waktu. Tidak jadi. Saya akan cabut nyawamu lewat kaki, ujung kaki. Kakinya aku gunakan untuk rezeki setiap waktu. Masa itu kamu gunakan untuk tidak. Nah, akhirnya malaikat mengadu kepada Allah. Allah bilang, cabutlah dari arah mana yang kamu suka. Saya akan memperlihatkan amalan saya, sehingga itu akan menjadi bius bagi tubuh, dan dia tidak akan pernah merasakan sakitnya saat awal maut. Nah, Allah kalau memperlihatkan itu, amalan Quran dilihatkan, amalan sedekah dilihatkan, sehingga terpesona kita melihat amalan-amalan itu, Bapak Ibu, sehingga nyawa itu cabut dengan tidak rasa. Nah, kalau kita tidak berniaga dengan Allah, Bapak Ibu, nanti dalam news, nanti baik kita akan merasakan sakit yang luar biasa. Oleh karena itu, berniaga dengan Allah, insya Allah kita tidak akan rugi dunia akhirat, Bapak Ibu. Seperti itu, Bapak Ibu, cerita kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita jadikan perenungan dan rujukan dalam kehidupan kita, dalam menyiapkan kehidupan lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sama-sama kita simak dan dengarkan tadi yang telah disampaikan oleh. Intinya adalah mari kita manfaatkan lapang-lapang pekerjaan Allah yang Allah sudah sediakan untuk kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Asr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka kita mampu mengambil lapang-lapang pekerjaan Allah untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat muslimin yang kita harus hakiki dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai acara penutup dari kitab terakhir kita di semester ganjil ini, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah kepada beliau. Kalau dia tetap masyhur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddimuna biha jami'al hajat wa tahduna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una ya maulana innaka ala darajat wa tuballighuna biha as-saraya min jami'il ahwali wal afat wal nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat اللهم إنا نسألك السلامة والصحة والعافية ودوام السلامة والصحة والعافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. لها الفاتحة. Masyarakat muslimin jamaah Intahlul Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian dari acara Intahlul Haq kita pada hari ini.
Kami selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.